Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Okta Komarhamawati dengan NIM 220321813865 dari kelas Offering B dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjabarkan tentang uji prasyarat analisis linearitas. Uji linearitas itu adalah kalau kita bisa bilang ya, status linear pada sebuah distribusi data penelitian dapat diketahui dengan suatu prosedur yang dinamakan uji linearitas, di mana pengujian ini dimaksudkan untuk mendapati adanya hubungan antara dua variabel, variabel pengaruh dan variabel terpengaruh, atau bisa kita sebut variabel bebas dan terikat ya, bersifat linear ataupun tidak secara signifikan. Dalam pengujian, memperhatikan hubungan antara variabel X dan variabel Y, apakah saling berbanding lurus ataupun berbanding terbalik. Jadi hubungannya dari uji linearitas itu menentukan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Lalu apakah itu linear ataupun tidak? Nah, teknik analisis data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini sangatlah bergantung pada hasil pengujian dengan uji linearitas, yang biasanya pengujian ini digunakan dalam prasyarat analisis regresi linear atau korelasi. Adapun beberapa cara yang dapat digunakan dalam membuktikan hubungan linear antara dua variabel seperti bivariate plot, analisis residual, dan linear test, and curve estimation. Dalam beberapa kasus khusus, hubungan linearitas antara dua variabel tidak digunakan dalam prasyarat uji regresi maupun korelasi. Seperti contohnya, analisis statistik pada subjek penelitian berwujud perhitungan koefisien korelasi dan persamaan regresi pada sampel yang mana akan valid dalam menjabarkan hubungan linear dua variabel dan memperhitungkan data sampel yang terlibat. Lalu, apa saja nih jenis-jenis dari uji linearitas? Di antaranya, sebenarnya yang populer itu ada dua jenis, yaitu analisis dengan menggunakan metode uji statistik dan juga grafik. Nah, apa saja yang dijabarkan dari kedua metode yang sudah populer itu tadi? Yang pertama ada grafik pencak atau scatter plot. Metode scatter pada sebuah grafik digunakan untuk menjabarkan hubungan dua variabel yang diwujudkan dalam titik-titik yang mendeskripsikan sebaran data dalam suatu hubungan antar variabel. Lalu ada analisis grafik residual atau residual graph analysis. Metode analisis residual digunakan untuk memperhatikan dan mengkonfrontasikan nilai residu dan prediksi yang terstandar menggunakan grafik. Lalu selanjutnya ada estimasi kurva atau curve estimation method. Metode ini menggunakan model atau pola hubungan antara dua variabel seperti linear, order 1, kuadrat order 2, atau kuartik order n. Pengujian dilakukan dengan mencontoh pola paling dekat dengan data yang akan diujikan, yang nantinya tendensi dari pola data akan menunjukkan hubungan pola yang digunakan. Lalu selanjutnya ada perbedaan antara eta dan R kuadrat. Metode ini menggunakan hubungan antara eta dan R, yang seperti sudah diketahui, eta adalah koefisien asosiasi non-linear. Jika hubungannya linear, nilainya akan sama dengan koefisien korelasi R%. Jika tingkatan ukuran hubungan non-linear lebih besar, maka perbedaan antara eta dan R juga mengalami peningkatan. Lalu yang terakhir ada linearitas dalam ANOVA. Uji linearitas dengan menggunakan ANOVA dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai F dalam setiap pasang variabel yang merupakan komponen linear dan non-linear, di mana jika taraf signifikansi F komponen linear berada di bawah titik kritis 0,05, misalnya nih, P kurang dari 0,05, maka hubungan dari pasangan variabel teridentifikasi sebagai non-linear. Lalu selanjutnya, apa saja nih test for linearity? Atau pengujian atau perhitungan untuk mengukur uji linearitas. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menggunakan aplikasi SPSS, di mana bisa dikatakan kedua data itu linear atau kedua variabel itu memiliki hubungan yang linear itu jika memiliki signifikansi lebih dari 0,05. Dan sebaliknya, jadi kalau misalnya
kurang dari 0,05 berarti dia tidak linear. Lalu untuk yang manual atau perhitungan menggunakan rumus atau persamaan ya, itu bisa dikatakan kedua hubungan dua variabel itu linear jika F hitung itu kurang dari dengan F tabel. Nah, biar kita lebih paham nih, kita langsung aja masuk ke contoh kasusnya. Nah, contoh kasus yang akan saya bahas itu terdapat kasus tentang penelitian mengenai bagaimana pengaruh STEM PJBL dan terhadap kemampuan pemecahan masalah fisika siswa kelas 10 MIPA. Nah, jadi ada dua kelas nih sebenarnya, kelas kontrol dan eksperimen. Di kelas kontrol tidak digunakan atau tidak diberikan perlakuan STEM PJBL, tapi di kelas eksperimen diberikan STEM PJBL. Nah, namun kali ini saya untuk menunjukkan linearitasnya, kita menggunakan data pretest dan posttest dari kelas eksperimen saja. Nah, berikut datanya. Ada sekitar 20 subjek penelitian yang dimana sudah diketahui pretest dan posttestnya bernilai seperti itu. Lalu untuk mempermudah perhitungan manual maupun juga selanjutnya kita langsung aja melakukan perhitungan XY, X kuadrat, dan Y kuadrat dengan hasil seperti ini. Nah, dari situ kita bisa langsung aja nih melakukan perhitungan. Berikut perhitungan secara manual. Nah, yang pertama kita menghitung jumlah kuadrat regresi, di mana rumusnya adalah JK reg A sama dengan jumlah Y dikuadratkan, itu dibagi dengan nilai perlakuannya, N. Jadi, nilai subjeknya, N. Nah, 1505 dikuadratkan dibagi 20, hasilnya 113.251,25. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai konstanta B, di mana B sama dengan N jumlah dari XY dikurangi jumlah dari X dikali jumlah dari Y, lalu dibagi dengan N jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah dari X dikuadratkan. Lalu jumlah dari X, ini bukan kuadrat ya, jumlah dari X aja. Ini kesalahan dari saya, mohon maaf. Lalu selanjutnya 20 dikali 6, 65.837 dikurangi 863 dikali 1.505 dibagi 20 dikali 4.364 dikurangi 40.364, hasilnya 0,023. Lalu selanjutnya menghitung jumlah kuadrat regresi dengan persamaan JK reg A B per A sama dengan B jumlah dari XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y per N. Langsung disubstitusikan seperti informasi yang ada di atas, hasilnya 20,61. Lalu selanjutnya menghitung jumlah kuadrat residu yang dengan persamaan JK res sama dengan jumlah Y kuadrat dikurangi JK reg A B per A ditambah JK reg A. Nah, terus disubstitusikan seperti informasi yang sudah di atas, hasilnya adalah 1337,13. Lalu selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi. Nah, rata-rata jumlah kuadrat regresi A itu nilainya sama dengan jumlah kuadrat regresi A, yang hasilnya 113.251,25. Sedangkan rata-rata jumlah kuadrat regresi B per A itu nilainya seperti jumlah kuadrat regresi B per A, yang hasilnya 20,61. Lalu menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu dengan persamaan RJK res sama dengan JK res per N kurangi 2. Yang hasilnya ketika disubstitusikan hasilnya 74,285. Lalu kita menghitung nilai F hitung. F hitung menggunakan persamaan RJK reg B per A dibagi RJK residu, yang hasilnya 0,278. Nah, untuk menentukan nilai F tabel kita menggunakan tabel F yang sudah disediakan. Sebenarnya bisa di-download ya sama teman-teman dari Google ataupun dari sumber lain. Sepertinya ada sudah
browsing aja langsung F-tabel gitu pasti sudah ada. Jadi kita menggunakannya seperti ini. Untuk nanti itu ada dua ya, ada pembilang dan juga menyebut. Nah, untuk pembilang kita menggunakan DK Rek B per A, di mana itu adalah jumlah kelompok dikurangi dengan 2. Nah, ini jumlah kelompok dari data ini itu 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Ini digunakan untuk pembilang. Lalu untuk penyebut itu menggunakan DKRes yang nilainya sama dengan jumlah dari subjek yang diberikan perlakuan dikurangi kelompok. Itu kan tadi subjeknya ada 20 nih. Dikurangi 16, hasilnya 4. Nah, ini digunakan untuk menyebut. Dimana pembilang dan menyebut ini 14. Dan 4 ini titiknya berada ketika kita lihat di tabel tuh nilainya 5,87. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nih. Tadi kan sudah diberikan informasi bahwasanya kalau kita menggunakan perhitungan manual, kedua hubungan data dua variabel itu bisa dikatakan linear jika F hitung kurang dari F tabel. Nah, ini sudah dibuktikan dengan perhitungan yang sudah saya lakukan, bahwa F hitungnya itu 0,278, itu nilainya kurang dari 5,87, yang artinya polanya linear untuk data yang ini. Nah, biar kita lebih yakin lagi nih, kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah sebenarnya. Kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, berikut uji linearitas menggunakan SPSS. Setelah saya melakukan pengujian, langsung saja kita bisa menemukan ini sudah ada data yang keluar ya, berbentuk ANOVA, tabel ANOVA. Nah, untuk mengetahui nilai linearitas daripada kedua variabel tadi, kita menggunakan signifikansi dari deviation for linearity. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya itu sama dengan 0,186. Jadi bisa kita simpulkan nih teman-teman ya. Tadi kan sesuai informasi bahwa hubungan dua variabel bisa dikatakan linear jika signifikansi itu nilainya lebih dari 0,05. Nah, ini sudah jelas ya bahwa division for linearity nilai signifikansinya itu 0,186. Yang mana itu nilainya lebih dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data yang kita olah ini adalah polanya linear, seperti itu. Dari sini sudah kita bahas nih semuanya ya untuk uji linearitas. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa menghubungi saya untuk mungkin pertanyaan atau hal-hal yang lain. Bisa melalui email saya di okta.qr.2201218@students.um.ac.id ataupun di nomor handphone saya 08124909120 ataupun langsung aja nih mampir ke blog saya yang membahas tentang statistik di learnstatisticwithokta.blogspot.com. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak hingga akhir. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.